Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sukmala, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program Studi Manajemen. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek yang telah saya lakukan kurang lebih selama 1 bulan dengan judul penerapan strategi direct marketing pada PT Jasa Kawan Group. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang, kemudian gambaran umum perusahaan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian tujuan dan metode, kemudian pelaksanaan KP, kemudian permasalahan dan solusi, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah lampiran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan apabila diperlukan perusahaan atau instansi dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi tersebut. Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis memilih PT Jasa Kawan Group sebagai tempat kerja praktek. PT Jasa Kawan Group merupakan sebuah holding company yang bergerak di bidang properti, transportasi, dan distribusi. Oleh karena itu, saya memilih judul penerapan strategi direct marketing pada PT Jasa Kawan Group untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi direct marketing yang diterapkan pada perusahaan tersebut dan seberapa efektif dalam membantu kegiatan pemasaran pada perusahaan. Pembahasan yang kedua mengenai gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan PT Jasa Kawan Group. PT Jasa Kawan Group mulai beroperasi secara mandiri sejak tahun 2014 dengan bisnis utama ekspedisi angkutan darat atau trucking. PT Jasa Kawan Group merupakan perusahaan yang independen dalam arti kata bahwa perusahaan bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi atau bukan merupakan anak dari perusahaan lain. PT Jasa Kawan Group adalah sebuah holding company yang bergerak di bidang jasa properti, distribusi, dan transportasi. PT Jasa Kawan Group adalah sebuah holding company yang bergerak di bidang jasa properti, transportasi, dan distribusi. PT Jasa Kawan Group juga merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor dari dalam maupun dari luar dalam pengembangan jasa, properti, transportasi, dan distribusi. Kemudian ada profil dari perusahaan. Nama perusahaannya PT Jasa Kawan Group, tanggal berdirinya 1 Januari 2014, alamatnya di Ruko Arsadia, Jalan Galuh Mas, Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan jenis perusahaannya yaitu jasa dengan jumlah karyawan kurang lebih 36 dan produknya berupa jasa transportasi, properti, dan juga distribusi. Dan berikut logo dari PT Jasa Kawan Group. Visi dari PT Jasa Kawan Group yaitu menjadi perusahaan pengembang properti, distribusi, konstruksi, pengadaan jasa supplier, dan general trading terpercaya yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan kualitas.
Group. Yang pertama, mengedepankan keutamaan kualitas pelayanan agar senantiasa sesuai dengan kontrak. Yang kedua, menjunjung tinggi komitmen dan kejujuran dalam bisnis dan pelayanan. Yang ketiga, terdepan dalam perkembangan dan penerapan informasi dan teknologi secara inovatif. Dan yang terakhir, menciptakan output proyek yang menghasilkan value optimal bagi stakeholder dari masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Grand Theory Manajemen. Menurut Amirullah 2015, manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Manajemen juga mengatur hal yang dikelola agar tercapai hal yang memuaskan. Kemudian, menurut Sarina 2017, definisi manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Kemudian, menurut Muhammad Anam Firmansyah 2019, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan sebuah proses atau sistem yang terstruktur yang digunakan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif dengan cara bekerja sama. Selanjutnya, Middle Theory, Manajemen Pemasaran. Menurut Tamrin Abdul dan Franci Tantri 2012, manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian menurut Sofyan Asauri 2013, manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan keuntungan dari pertukaran atau transaksi melalui sasaran pasar dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, menurut Supriyanto dan Rosadi 2015, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen pemasaran adalah kegiatan atau proses menganalisa, merencanakan, mengatur, menentukan harga, promosi, distribusi barang atau jasa, dan menciptakan target pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian range teori dan marketing. Menurut Sunyoto 2015, direct marketing adalah sistem pemasaran di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target secara cermat untuk menghasilkan respon segera atau transaksi dan membangun hubungan pelanggan yang langsung. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Bentuk umum dari direct marketing adalah direct mail, kemudian ada mail order,
dengan metode pendekatan kepada konsumen agar memperoleh tanggapan yang terukur. Kemudian menurut Kuriyati 2010, pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memanfaatkan satu alat, beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang tempat. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa direct marketing adalah sebuah sistem pemasaran di mana bentuk interaksi secara langsung dengan konsumen dengan tujuan mendapat respon cepat dari konsumen. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dunia kerja dengan menerapkan teori yang telah dipelajari dengan pengaplikasian bentuk nyata pada dunia kerja, memahami bagaimana penerapan strategi direct marketing pada PT Jasa Kawan Group, dan mengetahui seberapa efektif penerapan strategi direct marketing dalam mendukung kegiatan pemasaran pada PT Jasa Kawan Group. Kemudian, metode dari penulisan artikel ini yaitu diperoleh dari hasil kerja praktek yang dilakukan secara langsung di lapangan yang kemudian disusun dan diolah secara sistematis. Penulisan artikel menggunakan metode kualitatif tipe analisis deskriptif, di mana pengumpulan informasi yang didapat bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak internal perusahaan. Kemudian pengumpulan informasi juga didapat dari buku, artikel, dan karangan ilmiah. Kerja praktek yang dilakukan tidak lepas dari bimbingan koordinasi pembimbing lapangan yang menjadi acuan mahasiswa dalam menyusun artikel ini. Pembahasan selanjutnya mengenai pelaksanaan KP. Di sini ada tugas utama. Yang pertama, melayani transaksi jual beli tanah. Nah, kegiatan melayani transaksi jual beli tanah ini merupakan kegiatan di mana penerimaan berkas seperti adanya surat tanah dari penjual, KTP penjual, KK penjual, bukti bayar pajak, kemudian divalidasi keaslian surat, pengukuran dan pelunasan. Setelah tervalidasi, pihak perusahaan akan melakukan transaksi dengan penjual secara langsung. Kemudian yang kedua, mengetahui sistem pemasaran langsung. Kegiatan ini merupakan di mana penulis mengetahui bagaimana sistem pemasaran langsung yang diterapkan di perusahaan, strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik calon konsumen dengan cara personal selling, di mana perusahaan menggunakan mediator sebagai pengganti sales promotion. Mediator merupakan penyalur perusahaan dengan calon pembeli. Mediator sendiri seperti sekdes, lurah, dan lembaga lain yang dekat dengan masyarakat. Untuk mempermudah pembebasan lahan, biasanya masyarakat telah mendapat penyuluhan terlebih dahulu melalui mediator. Penulis hanya diberi informasi mengenai strategi pemasaran langsung yang ada di PT Jasa Kawan Group ini. Kemudian ada tugas pendukung. Yang pertama, perkenalan diri dan perkenalan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, verifikasi data. Verifikasi data ini merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan berkas atas transaksi jual beli tanah. Kemudian yang ketiga, ke kantor notaris. Kegiatan ini sesudah divalidasi oleh perusahaan, dianggap komplit surat-suratnya, lalu dikirim ke notaris dan divalidasi lagi secara sah di depan hukum. Setelah legal, dibuatkan akta jual belinya oleh notaris. Jadi seluruh berkas asli disimpan di notaris. Kemudian selanjutnya ada pembuatan surat kuasa, tanda batas, surat permohonan pengukuran. Nah, jadi kegiatan ini merupakan pembuatan surat-surat yang mana surat-surat ini merupakan salah satu syarat dalam kelengkapan berkas yang nantinya diajukan ke BP
membuat surat keterangan tanah. Kemudian mengisi form checklist. Nah, kegiatan mengisi form checklist ini merupakan kegiatan pendataan ulang data-data dari kelengkapan berkas, diantaranya KTP penjual, KK, bukti bayar pajak, dan lainnya. Jika berkas belum lengkap, maka dilakukan pelengkapan. Dan yang terakhir adalah ke kantor BPN, Badan Pertahanan Nasional. Nah, kegiatan ini merupakan pengajuan berkas agar mendapatkan SKT. SKT yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu surat keterangan tanah, surat keterangan tanah yang legal dari negara. Ketika sudah keluar SPS, surat perintah setor, perusahaan langsung melakukan pembayaran ke Bank BRI melalui ATM. Pajak mutlak masuk pada kas negara. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di PT Jasa Kawan Group yaitu keterlambatan dan ketidaklengkapan pengumpulan berkas yang diminta dari admin satu ke admin lainnya. Masalah ini diakibatkan oleh human error, di mana kesadaran dan tanggung jawab dari admin tersebut kurang, terlalu santai dan kurang teliti. Kemudian masalah kedua yaitu mengenai mediator, mengenai negosiasi patokan harga dengan masyarakat atau calon penjual. Dari masalah tadi, penulis memberi solusi untuk perusahaan, yaitu solusinya dengan membuat target pencapaian lebih tegas terhadap penyelesaian kelengkapan berkas yang diminta, agar karyawan memiliki tanggung jawab lebih terhadap pekerjaannya. Kemudian untuk mediator, solusinya adalah dengan melakukan kesepakatan awal atau patokan harga sesuai KJPP. KJPP itu adalah kantor jasa penilaian publik. Ketika melakukan kerjasama, sehingga harga yang ditawarkan oleh mediator masih sesuai dengan target perusahaan. Dari semua pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian dari temuan di lapangan selama penulis melakukan kerja praktek di PT Jasa Kawan Group pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 pada divisi admin pelayanan transaksi jual beli tanah, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi bauran promosi yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan apa yang dipelajari di akademik dengan pengaplikasian secara real di lapangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian tinjauan teori, bahwa manajemen pemasaran merupakan proses menganalisa, merencanakan, mengatur, dan menentukan harga, promosi, distribusi barang atau jasa, dan menciptakan target pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Maka, strategi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin sesuai dengan target, serta untuk mempermudah menjangkau konsumen secara langsung. Kemudian saran untuk perusahaan, yaitu penulis memberikan saran perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada admin untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan dalam penyelesaian kelengkapan berkas. Kemudian memberikan perhatian lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer dan tekanan dari atasan. Dan perlu adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan. Saran yang kedua yaitu untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyarankan sebaiknya sebelum dilaksanakannya kerja praktek, pihak
pihak universitas melakukan kerjasama lebih banyak lagi dengan perusahaan agar mempermudah mahasiswa dalam menemukan tempat kerja praktek yang sesuai dengan jurusannya. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampiran yang pertama itu adalah lembar pengesahan dari pengajuan proposal judul. Kemudian yang kedua ada daily report. Kemudian ada lembar penilaian dan ada foto-foto kegiatan. Yang pertama itu ketika penulis melakukan verifikasi data. Kemudian ada sesi foto bersama staf. Ada sesi foto pemberian cenderamata kepada Direktur PT Jasa Kawan Group. Kemudian ada acara FEMGET. Kemudian membuat surat kuasa, pengukuran dan tanda batas. Kemudian ada nominatif pengajuan SKT. Kemudian ada foto pengajuan SKT di BPN. Sekian penjelasan hasil kerja praktek dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.